Dan saat ini, sosok bernama Rufus datang mendekati kelompok party Jet. Rufus bingung kenapa Jet begitu mewaspadainya. Apakah mereka ingin bertarung melawan Rufus? Tapi Jet hanya bersikap berhati-hati saja, sembari melindungi Alina. Rufus merasa kalau itu adalah sikap pengecut, dan Rufus tak bisa menyalahkan Jet soal itu. Karena akhir-akhir ini, Jet sulit mendapatkan pengganti dalam partinya. Mendengar nama Rufus membuat Alina teringat sesuatu, di mana Rufus dikenal sebagai seorang pemimpin dari top party yang cukup dikenal secara umum maupun di guild. Berada di dalam dungeon ini berarti ia mempunyai skill yang mumpuni. Jet pun membalas perkataan Rufus dan berkata kalau mereka saat ini sangat sulit mendapatkan penggantinya. Dan Rufus merasa kalau ini sempurna, karena bahkan Jet harus bergantung dengan sosok si penjegal sebagai kartu asnya. Sungguh kejatuhan seorang elit yang menyedihkan. Bagaimanapun, bergantung dengan seorang penipu yang tak dikenal yang menggunakan palu besar adalah tanda-tanda berakhirnya kejayaan Silver Sword itu. Itu membuat Jet kesal karena Rufus menuduh Alina sebagai penipu. Tapi menurut Rufus, mengalahkan Hellflame Dragon dan Red Boss dengan sekali serang pastilah penipuan. Dan bahkan sang penjegal tak berani menunjukkan identitasnya. Bahkan guild juga mencari sang penjegal itu, tak berhasil mendapatkan apapun. Dan sungguh orang-orang yang bodoh. Rufus pun menunjukkan kunci yang kelompok Jet butuhkan. Dan Rufus merasa keberuntungan ada di pihak mereka. Dan menurut Jet pasti ada special relic yang tersembunyi di secret dungeon ini. Maka perhatikanlah Rufus, karena dialah yang akan mendapatkan kekuatan itu dan akan menjadi lebih kuat dibanding si sang penjegal itu. Dan berkata ke kelompok Jet untuk duduk manis sembari memperhatikan mereka, karena Rufus lah yang akan menaklukkan dungeon ini. Alina menjadi sangat kesal dengan sifat sombong Rufus barusan. Jet berkata, meskipun mereka bersikap sok kuat, tapi secara ranking mereka itu berada di nomor kedua party terkuat, dan tentu mereka di bawah party Silver Sword. Tapi sifat-sifat mereka sungguh buruk, dan menurut Luluri, mereka selalu mencari masalah dengan mereka. Rufus dan yang lainnya merupakan orang-orang yang ingin bergabung ke dalam party Silver Sword, namun mereka ditolak oleh guild. Mungkin karena itulah mereka selalu mencari masalah dengan party Silver Sword. Tapi Jet merasa kalau mereka sedang dalam masalah sekarang, karena party Rufus mengambil kuncinya. Mereka tak bisa melangkah maju. Tentu akan menjadi masalah tersendiri buat Alina. Dan kenapa harus bergantung dengan sebuah kunci? Hanya masalah pintu yang tak berguna akan Alina hancurkan dengan kekuatannya. Dan dengan sekali serang, pintu itu hancur. Jet merasa kasihan kepada orang-orang yang sudah sekuat tenaga membangun pintu itu. Tapi Alina tak peduli hal itu. Dibanding jatah cutinya, ia akan bergerak secepat mungkin. Leluri langsung melihat ke dalam, tapi yang ia lihat hanyalah tangga menuju lantai selanjutnya dan tak ada bos di sana. Apakah itu berarti party Rufus sudah mengalahkannya? Menurut Jet, meskipun party Rufus bisa mengalahkannya, tapi ini terlalu cepat dan itu terasa sangat aneh karena tak ada bekas pertarungan di sekitarnya. Kelompok Jet pun kembali melanjutkan penelusurannya dan menaiki tangga ke lantai 2. Jet merasa kalau terasa sangat aneh di sini karena Jet tak bisa merasakan keberadaan monster dimanapun. Jet pun terdiam, yang membuat Alina bertanya apa yang terjadi. Jet berkata kalau ia seperti mendengar sesuatu, tapi Alina dan yang lainnya tak mendengar apapun. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam. Dengan cepat Jet dan yang lainnya berlari menuju arah teriakan itu dan mengira apakah itu Rufus dan yang lainnya. Mereka terus berlari hingga bertemu sebuah pintu besar dan Jet langsung menerobos masuk ke dalam dan begitu kaget dengan apa yang ia temukan di dalamnya, di mana semua orang sudah mati tak berdaya. Luluri dengan cepat menggunakan skillnya, tapi itu tak berguna karena mereka sudah mati. Alina yang melihat itu teringat dengan masa lalunya ketika ia masih kecil. Jet pun berkata agar lebih baik tak melihatnya. Mereka melihat apa yang terjadi dan melihat sebuah tameng tertembus dengan mudah dan membuat semua orang mati secara instan, dan semua orang mati dengan cara yang sama. Sungguh bos yang sangat menyeramkan. Apakah ini semua perbuatan dari bos lantai ini? Sayangnya mereka semua sudah mati. Tapi Jet menyadari hanya satu orang yang masih hidup, dan di sana ada Rufus yang terdiam karena syok setelah melihat apa yang terjadi. Jet bertanya apa yang terjadi sebelumnya, tapi Rufus tak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul humanoid monster dari lingkaran sihir di sana dan langsung menggunakan skillnya, dan seketika mereka semua mati. Jet kaget karena monster bisa menggunakan skill. Wajar Jet kaget karena skill hanya bisa digunakan oleh manusia seorang, dan Jet tak pernah mendengar monster bisa menggunakan skill, apalagi kalau itu humanoid. Jet pun dengan cepat menyuruh mereka untuk segera mundur karena jika tidak ada bos di sini, itu akan menarik monster ke sini.
Dan tiba-tiba mereka diserang seekor monster, dan itu adalah Bloodbat. Rowie mencoba menyerang Bloodbat, tapi dengan mudah monster itu menghindarinya. Dan sekarang Alina mencoba menyerangnya dan mengaktifkan skill miliknya. Dan dengan satu serangan, monster itu dikalahkan. Tentu karena itu bukan bos yang mereka cari, tapi darah monster itu pasti akan menarik monster lainnya, dan mereka harus segera pergi. Rufus yang melihat itu menyadari sesuatu soal Alina, dan itu adalah sang si penjegal yang dirumorkan. Rufus yang salah paham mengerti sesuatu, kalau sang penjegal bukanlah manusia dan merupakan teman dari humanoid monster yang membunuh rekan-rekan Rufus. Alina bingung apa maksudnya itu, dan Luluri mencoba menghentikan Rufus karena bukan waktunya berdebat seperti ini. Bos yang menyerang Rufus sama seperti Alina, ia mengeluarkan senjata dari lingkaran sihir putih. Itu membuat Jet dan yang lainnya kaget mendengarnya. Jet mengira apa jangan-jangan monster itu juga bisa menggunakan dia skill atau divine skill. Sangat sulit dipercaya, tapi itu menjelaskan kenapa party terkuat kedua sangat mudah dikalahkan dalam hitungan menit, karena tak mungkin mereka bisa menghadapi dia skill seperti itu. Tapi untuk sekarang lebih baik mereka pergi terlebih dahulu, karena Jet merasa tak tenang berada di dungeon ini, dan cerita pun berlanjut.